Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jelaskan tentang proses kerjanya Ron Rabin Quantum Tree atau Quantum 3. Ini soal berdasarkan dengan UAS yang diberikan sama Pak Surya Winata ke saya karena saya mendapat bagian RR3 dengan diketahui proses sebagai berikut. Proses A memiliki waktu datang 8 dan burst time-nya 7. Proses B memiliki waktu datang 10 dan burst time-nya 6. Lalu proses C memiliki waktu datang 7 dan burst time-nya 8. Proses D memiliki waktu datang 2 dan burst time-nya 7. Nah, karena ini RRQ atau round robin kuantum 3, untuk memudahkan saya menggunakan sistem proses yang waktu datangnya paling utama atau paling kecil, maka saya dahulukan. Seperti proses D. Di sini kita lihat kalau waktu datangnya adalah 2. Artinya 2 ini paling kecil ya di antara waktu datang yang lainnya. Karena seperti yang kita lihat, proses C memiliki 7, proses A memiliki 8, dan proses B memiliki waktu datang paling besar yaitu 10. Langsung saja kita tulis. Nah, proses kita awali dengan proses D dengan waktu datang 2. Kemudian burst time-nya 7. Proses kedua yaitu proses C dengan waktu datang 7 dan burst time-nya 8. Nah, kalau ini proses A dengan waktu datang 8 dan burst time-nya 7. Kemudian yang terakhir adalah proses B. B. Waktu datangnya adalah 10, terus burst time-nya adalah 6. Sebelumnya ini adalah tabel untuk memudahkan kita. Tabelnya ada proses, waktu datang, burst time, waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, sampai pada turnaround time. Lalu untuk mencari waktu mulai, nah yang pertama yang perlu kita ketahui dalam sebuah proses round robin itu, meskipun waktu datangnya adalah 2, karena proses pertama, maka waktu mulainya adalah 0. Untuk mencari waktu selesai dan waktu mulainya proses selanjutnya, itu kita memerlukan Gantt chart. Nah, ini Gantt chartnya. Ini saya bikin sampai angka 29 dengan urutan proses yang sama yaitu D, C, A, B. Cara mencari Gantt chart atau menentukan Gantt chart sendiri itu juga ada rumusnya. Nah, rumus pertama yaitu 1, di mana Gantt chart sama dengan burst time dikurangi kuantum. Jadi semisal kuantum kita adalah 4, maka dikurangi 4. Kalau kuantum kita 3, jadi harus dikurangi 3 burst time-nya. Nah, ini untuk proses A. Kita kasih apa ya? A kecil. Ini aja. Untuk proses A itu Gantt dari proses D dulu, karena diurutkan aja. Nah, Gantt chart D, biar nggak bingung. Gantt chart D. Aduh, ruwet. Nah, Gantt chart D sama dengan burst time-nya berapa? 2. Maka kita tulis di sini 2. 2 dikurangi maaf, burst time-nya 7. Salah lihat, maaf. Terus dikurangi kuantum kita adalah kuantum 3. Nah, ini tulis di sini dikurangi 3 sama dengan 4. Terus yang kedua adalah Gantt chart-nya si C. Di Gantt chart C ini kita ketahui kalau burst time-nya adalah 8, kemudian dikurangi dengan kuantumnya 3 sama dengan 5. Terus selanjutnya sampai habis Gantt chart A. Gantt chart A kita ketahui kalau burst time-nya adalah 7, sama seperti Gantt chart yang D. Dikurangi dengan 3 sama dengan 4. Lalu ada Gantt chart yang terakhir, tapi ini bukan menjadi sebuah akhir ya. B sama dengan burst time-nya 6 dikurangi 3 sesuai dengan kuantum seperti yang lainnya. Maka hasilnya 3. Ini belum menjadi akhir. Karena apa? Karena kita kuantum 3 dan di pengurangan buat menentukan Gantt chart ini nggak ada yang bisa dikurangi habis dikurangi 3, maka kita kasih tanda merah aja dulu, terus kita lanjutkan di bawahnya. Nah, kita lanjutkan di bawahnya Gantt chart. Kita kasih Gantt chart 2 gitu aja ya. Ini biar nggak bingung mencari Gantt chart kedua. Nah. Oke. Kita cari lagi Gantt chart yang kedua dari Gantt chart D sesuai urutan biar tidak bingung. Mohon maaf untuk penulisan katanya Pak, karena saya lupa. D sama dengan, kalau untuk pertama kali mencari Gantt chart yang kita perlukan adalah burst time dikurangi kuantum, maka di sini enggak. Jadi sisa dari pengurangan burst time dikurangi kuantum ini. Nah, ini. Sebentar saya kasih tanda ya. Sisa dari pengurangan burst time dan kuantum ini hasilnya kan 4. Nah, 4 ini kita taruh di sini, dikurangi, baru bisa dikurangi dengan kuantum, berarti 3. Gitu ya. Nah, ini biar kelihatan. Oke. Sekarang kita lihat burst time-nya berapa? 7. Maaf. Sekarang kita lihat sisanya di sini 4. Oh, berat. Sisanya di sini 4. Maka kita tulis di sini. Bentar. Nah, kita tulis di sini
4 dikurangi kuantum, tetap kuantum ya, 3 sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya juga sama, gancat C sama dengan, kita lihat lagi di sini, berhubung ini 8 dikurangi 3 sama dengan 5, maka kita pakai yang ini. Kita pakai yang 5, kan sisanya. Kita pakai yang 5, jangan lupa kuantumnya dicantumkan ya. Nah, ini kita beri tanda biar tidak bingung. Ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian kita lanjut lagi sampai menemukan titik terakhir. Terus gancatnya berarti gancat sama dengan, karena kita di sini tahu kalau hasil pengurangan pastime dengan kuantum adalah 4 di proses A, nah dikurangi 3 ya, sama seperti tadi ini gitu terus. Nah, hasilnya 1. Nah, ini yang terakhir, gancat sama dengan, di sini gancatnya berapa? 3, berarti 3 kurangi 3. Nah, ini menemukan ini. Nah, kita lihat hasilnya, ini agak amazing ya. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Di antara pencarian gancat yang kedua ini, yang bisa dikurangi habis dengan kuantum cuma ada di gancat B. Berarti proses pencariannya cukup di sini aja. Kita meraih yang belum bisa habis dibagi kuantum. Belum bisa habis dikurangi kuantum. Maaf ya. Nah, merah. Kemudian kita lanjutkan di sini ya, biar nggak menghabiskan space. Mencari gancat 3. Tambah aja ini biar enggak dengan ke 3. Caranya tetap sama. Kita ambil dari hasil pengurangan tadi, hasil akhirnya sisanya. Karena tadi hasil dari pastime dikurangi kuantum, kita kurangkan dengan kuantum, maka sekarang hasil mencari gancat kedua. Nah, hasil mencari gancat kedua ya. Ini tetap kita kurangkan dengan kuantum. Nah, ini kan hasilnya. Terus kenapa kok gancat yang proses B kok nggak dikurangkan sekalian? Ini karena dia udah habis dikurangi dengan kuantum. Oke, kita lihat gancat gancat B sama dengan 1 dikurangi 3, maka hasilnya sama dengan min 2. Kemudian gancat C sama dengan sisanya tadi yang pencarian kedua, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Dan yang terakhir gancat A sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Nah, di antara 3 proses mencari gancat yang ketiga ini, semuanya bisa kita lihat kalau udah bisa habis dikurangi dengan kuantum sampai hasilnya itu minus, artinya udah ngelewatin 0 dan udah benar-benar habis dikurangi sama kuantum. Ini nanti yang kita progres. Nah, karena kita sudah mencari seperti ini, lalu kita lanjut ke tabel gancatnya. Nah, kita mulai dari gancat yang sini dulu. Kita beri tanda biar enak. Nah, kita mulai dari sini, gancat D yang pertama kali. Gancat D ini bisa kita lihat kalau dia belum bisa habis dikurangi dengan kuantum, yaitu 3. Hasilnya masih 4. Karena belum bisa habis dikurangi kuantum, maka di sini penulisannya atau pemberian tandanya adalah sebagai berikut. Dia ikut kuantum, kita berikan D. Ini kan dia. Nah, dia ikut kuantum. Kuantumnya 3, berarti kita coret di sini di 1 sampai 3. Dulu. Nah, kita coret di sini 1 sampai 3. Nah, oke. Terus kita lihat lagi gancat C, proses C. Ini kasih tanda kalau udah. Itu juga sama. Hasilnya belum bisa habis dikurangi kuantum atau 3. Maka nyoretnya juga sama. Kita bedain ya biar enggak. Nah, karena tadi selesainya 3 kuantum proses D itu di angka 3, maka kita mulai untuk proses C, nyoret 3 kali itu di angka 4 dan berhenti di angka 6. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung gancat yang A, proses A, ini juga belum bisa. Jadi kita masih sama pakai kuantum. Gancat A, karena ini gancat proses C
kita selesainya di 6, maka untuk yang A kita mulai di 7 dan berakhir di 9. Nah, kita kasih bleber ya. Nah, udah. Terus Gantt chart selanjutnya, Gantt chart B, proses B. Ini juga gitu, masih belum karena kita merahi ya sebagai penanda. Langsung saja, karena B itu sehabis proses A dan proses A berhenti di 9, maka kita mulai untuk proses B nya di Gantt chart angka ke-10 sampai angka ke-12. Oke, udah kita bedain warnanya. Terus kita berlanjut ke Gantt chart yang kedua. Ini Gantt chart yang kedua juga sama, masih ada yang belum bisa habis dikurangi kuantum, jadi kita beri tanda di proses D nya itu sampai 3 nomor. Nah, ini kita nggak boleh di bawahnya atau nggak boleh ikut di sini ya, di 4 ini kayak gini nggak boleh, karena kita udah tahu proses yang paling akhir ada di B, dan itu pun kalau kita mencari Gantt chart sampai habis dikurangi kuantum, maka harus kembali setelah B, karena B selesai di 12, Gantt chart untuk D kita mulai di 13, bukan setelah D langsung. Nah, ini sampai kuantum berarti 13 sampai ke 15. Begitu pula untuk yang selanjutnya juga masih tetap sama. Untuk Gantt chart C juga demikian, sama ya. Tadi warnanya ini pink. Gantt chart C ini berakhir di 15, maka kita di 16. Oh maaf, salah penempatan. Nah, di sini karena ini miliknya C. 16 3 kuantum berarti 17 18. Nah, sampai 18. 1 kuantum di 17, 2 kuantum di 18, 3 kuantum. Lanjut yang ke ini, Gantt chart A itu 1, berarti belum bisa habis ya, dikurangi 3. Ini juga gitu, kita ikut kuantum. Oh, salah warna. Nah, kita ikut kuantum karena 18 berhentinya si proses kedua tadi. Nah, proses ketiga ini, proses A, kita mulai dari 19, baru 1 kuantum, di 20 2 kuantum, di 21 3 kuantum. Oke. Nah, kali ini beda karena kita udah memenuhi syarat untuk habis dibagi dikurangi 3, dikurangi kuantum. Gantt chart B 3 min 3 sama dengan 0, karena hasilnya 0, maka kita tidak usah memberi skala seperti ini, memberi warna seperti ini di tabelnya. Oke, next di Gantt chart D C A, mencari Gantt chart ketiga. Ini juga gitu, sudah bisa habis dikurangi 3 ke kuantum. Contoh di Gantt chart D sama dengan 1, min 3 sama dengan min 2. Nah, caranya untuk mengisi atau mewarnai Gantt chart tabel ini, maka kita perlu seperti ini. Karena min 2 ini nanti kita tambahkan yang hasilnya sama dengan min 3, kuantum terbalik. Jadi kita tambahkan berapa? Min 1, hasilnya adalah min 3. Nah, berarti seperti ini. Kita tadi di D ya, Gantt chart D. Untuk penulisan Gantt chart D itu bukan ikut kuantum lagi, tapi mengikuti si mana ini tadi? Mengikuti si ini. Min 2 ditambah berapa yang hasilnya min 3. Karena min 2 ditambah min 1 adalah 3, min 3, maka di sini kita coret 1 di proses ke-22. Gitu. Sama halnya dengan Gantt chart yang C. Karena 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 benar-benar habis dan kekurangan, dikurangi dengan kuantum, maka min 1 ditambah berapa yang hasilnya bisa min 3, maka ditambah min 2, kebalikannya yang atas. Seperti itu. Di sini berarti kita coret 2 kotak. Salah warna. Nah, kita coret 2 kotak dari 23 ke 24. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah Gantt chart A. Gantt chart A sama dengan 1 min 3 kurang kuantum min 3, hasilnya adalah min 2, berarti di sini minus 2 ditambah berapakah yang hasilnya akan menjadi minus 3, kebalikannya kuantum, berarti min 1. Min 1 berarti kita hanya perlu mencoret 1 saja di Gantt A, warnanya Tosca. Nah, mencoret 1 saja di angka 25, sudah selesai. Ini tinggal kita menentukan tabel yang ini, waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, dan turnaround time. Kenapa yang B kok cuma 10 sampai 12, cuma ada satu grup coretan istilahnya ya? Itu karena yang B, Gantt chart proses B, sudah bisa habis dikurangi 3. Sekali lagi, sudah bisa habis dikurangi 3 atau kuantum. Hasilnya kan 0. Nah, kita lanjut. Waktu mulai.
Sudah kita ketahui proses proses D, proses paling awal waktu mulainya 0 karena paling awal. Terus waktu selesainya ini kita lihat di gancat. Jadi agak bolak-balik ya. Di sini kita lihat proses D dimulai dari 1 kan. Nah, proses D akhirnya ada di 22. Nah, sudah ya. Waktu selesainya di 22. Semua proses D waktu selesainya di 22 ini ya. Nah, kita tinggal tulis di sini. Waktu selesai proses D ada di 22. Terus mencari waktu tunggu. Nah, untuk mencari waktu tunggu ini emang rada sulit. Kita kasih 0 waktu tunggunya karena dia proses pertama, istilahnya antri pertama, jadi nggak perlu menunggu. Terus turnaround-nya, nah turnaround ini kita ambil dari waktu tunggu ditambah dengan burst time. Waktu tunggu ini ditambah dengan burst time. Jadi 0 ditambah dengan 7 sama dengan 7. Kemudian proses yang kedua adalah proses C, waktu mulai. Karena di sini waktu mulainya kita tahu 0, sementara kalau di gancat kita lihat waktu mulainya proses C ada di 4. Ada di 3 karena 3 udah selesai, terus si C juga memulai. Kita tulis 3. Waktu selesainya kita lihat dari C set. Nah, waktu selesainya ada di nomor 24. Kita tinggal tulis di sini 24. Untuk mencari waktu tunggu, sekali lagi ini agak ruwet. Waktu tunggu itu kita lihat dari sesi-sesinya dulu. Waktu tunggu, karena kita mulai di 3, berarti 3 ditambah dengan waktu ini. Waktu akhir ini 12, akhir proses yang mencari gancat 12 dikurangi dengan 4 berarti 9 ditambah dengan 3 12 lagi 12 lagi, terus kita tambahkan dengan yang kedua. Nah, ini bermulai dari 16. Oke, selanjutnya mencari waktu tunggu seperti yang saya bilang tadi agak sulit karena di sini kita sudah ketahui waktu mulainya adalah 3 si C itu. Nah, karena ini terbagi dari beberapa gelombang dalam mencari gancat, maka yang di sini yang C kita ambil yang terakhir, yaitu 6 di gelombang pertama. Terus di sini terakhirnya juga 12, berarti 12 ditambahkan 6, dikurangi 6, hasilnya adalah 6, terus ditambah 3 dari waktu mulai ini, waktu mulainya si proses C, berarti 9, kita simpan dulu ada 9. Lalu kita lihat lagi untuk yang gelombang kedua pencarian gancatnya dimulai dari waktu 16 ya, tapi nah sampai 18. Terus kita lihat paling akhir itu ada di 21. Tadi 9 disimpan dulu, 21 dikurangi dengan 18 ada 21 dikurangi dengan 18 itu ada 3. Maka 3 ditambahkan dengan 9 yang hasil ini tadi, hasilnya ada 12. Kemudian ini ada yang terakhir sekali yang di sini 24 ini. Nah, 24 ini tinggal kita tambahkan. Berarti 12 ditambah 24 sama dengan 36. Tinggal kita tulis di sini 36. Oke, 36. Turnaround-nya waktu tunggu ditambah dengan burst time. Berarti 36 ditambah dengan 8 sama dengan 36 ya, ditambah dengan 8 itu ada 44. Nah, kita lanjut ke proses A. Proses A ini waktu mulainya kita lihat di sini proses A. Waktu mulainya ada di 6 karena si proses C berakhir di 6, terus proses A menyusul 6. Terus waktu selesai ada di 25. Nah, oke. Habis dari 25 kita lihat waktu tunggu. Waktu tunggunya sama seperti tadi, berarti 6 ditambah dengan ini. Tambah dengan 9. 9 ini dikurangi ke 12 ini, jadi 12 dikurangi 9, maaf ya kembali. 12 kurangi 9 berarti ada 3. 12 kurangi 9 ada 3, kita simpan dulu, ditambahkan dengan waktu mulai 6 berarti ada 9. Terus kita lanjut ke gelombang kedua. Gelombang kedua kita ketahui di sini 21. Terus dikurangi, ditambah langsung 21. Berarti 9 ditambah dengan 21 sama dengan 30 ditambah dengan 25. Hasilnya adalah 55. Waktu tunggunya 55. Dan orangnya burst time ditambah dengan waktu tunggu. Berhubung ini 55 di sini, terus tambah burst time-nya 7 sama dengan 62. Jadi semakin meningkat. Nah, ini yang terakhir, yang B agak mudah. Yang B ya. Waktu mulainya
dia berakhir di 9. Dia berakhir di 9. Nah, mulainya tekan 9. Terus ketemu waktu selesai. Waktu selesainya kita cari paling akhir, dia nggak punya proses lagi, berarti cuma stuck di 12. Nah, waktu tunggu ini tadi waktu mulainya kan 9 kan 9. Terus waktu pas pencarian bancap tadi cuma di 12, maka ditambahkan saja 9 tambah 12 ada 21, jadi agak mundur ya, 21. Terus waktu tunggu, waktu tunggunya ditambah dengan turn around time-nya itu waktu tunggu ditambah dengan first time, berarti ada 27. Nah, ini akhirnya udah 27, sudah selesai seperti ini. Terus kita lihat dulu hasil dari rata-ratanya turn around sama waktu tunggu itu ada berapa, kita lihat. Nah, ini kita kasih kotak ya. Nah, kita cari rata-ratanya 7 ditambah 44 ditambah 62 ditambah 27, terus dibagi sama semua ini prosesnya 4, hasilnya adalah 35. Nah, kemudian waktu tunggu 0 ditambah 36 ditambah 55 terus ditambah 21. Nah, setelah itu dibagi dengan 4, hasilnya adalah 28. Sudah selesai, ini hasilnya. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menuturkan penyelesaian pencarian round robin kuantum 3 dan beberapa kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.